Dr. Gigi Widiawati, Direktur Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. Di sini Dr. Widiawati sudah ada di Zoom. Halo, selamat siang Dok. Selamat siang Mbak. Maaf saya di Zoom Mbak. Ya, selamat siang Dok. Apa Siang-siang. kabar Dok? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, Dr. Widiawati akan mengambil tema soal nutrisi dan kualitas manusia unggul Indonesia. Nah, ini penting sekali nih manusia unggul Indonesia ini. Dokter sudah siap dengan presentasinya, Dok? Izin Mbak. Jadi sebenarnya tadi karena saya ngobrol terkait dengan media, kebetulan saya bekas biro komunikasi. Tadinya saya mau alihkan ke gizi, tapi ternyata katanya saya aja yang suruh ngobrol. Nah, kalau gizi tadi sudah dikupas tuntas mungkin beberapa terkait dengan kesehatan, nggak beda-beda jauh. Tapi kalau boleh saya akan ngobrol tentang bagaimana Kemenkes dengan media, kemudian apa saja yang harus kita kerjasamakan, dan juga dengan info-info yang terkait berita-berita terkait sekarang tentang pandemi, kemudian endemi dan segala macam. Mungkin boleh seperti itu? Siap, boleh. Kita juga ingin mengetahui sebenarnya strategi apa yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan mengenai nutrisi dan kualitas manusia unggul. Apalagi ini ada di garda terdepannya Bu Widiawati ya sebagai Direktur Promosi Kesehatan Kemenkes. Silakan Bu Wid kalau mau mau menjelaskan. Baik, kita cerita dulu deh. Cerita Siap. dulu yang katanya sekarang lagi rame soal pernyataan WHO yang 14 September 2022. Nah, itu Yang sebenarnya yang menyatakan kita tunggu juga Bu Widya. Apakah pemerintah masih akan menunggu pernyataan resmi WHO sampai nanti memutuskan bahwa Indonesia sudah bebas COVID atau seperti apa Bu Widya? boleh. Saya boleh ada sedikit paparan, mungkin saya bisa share. Silakan, Bisa ya? silakan. Boleh. Bisa. Iya, saya minta tolong Mas Yogi, tolong paparannya di-share. Jadi cerita sedikit. Jadi mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia saat ini, dan juga tentang pernyataan WHO pada 14 September 2022 yang menyatakan bahwa pandemi ini COVID-19 akan segera berakhir. Slide selanjutnya. Iya, monggo selanjutnya. Sebentar, saya benerin dulu. Iya, jadi ini adalah situasi global, tren kasus dan varian beberapa negara dengan peningkatan kasus ya. Jadi ada dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Rusia, dan juga dari Cina. Ada beberapa kasus yang sudah kita ketahui, ada Alpha, ada Beta, Gamma, dan terakhir adalah Omicron. Lanjut. Nah, di sini situasi di Indonesia ini kami mengupdate pada Kamis 15 September 2022 bahwa 8 provinsi mengalami peningkatan kasus. Kemudian di di jumlah kasus positif harian adalah 2.651, sedangkan kita melakukan tracing ada di 33.775. Kemudian 26 provinsi mengalami penurunan kasus di 7 DMA-nya. Jadi pada minggu-minggu terakhir memang mengalami penurunan dari 83.470 menjadi 65.242. Langsung lanjut. Ya, ini summary perkembangan situasi COVID-19. Lanjut saja. Kemudian lanjut saja, ini perkembangan, dan kita masuk ke dalam rangkuman, silahkan. Jadi ada beberapa kasus konfirmasi, saya cerita dulu sebelum sampai ke tadi WHO 14 September. Jadi ada kasus konfirmasinya 6.402, kemudian kematian 157, banyak sekali penurunan, dan spesimen yang diperiksa juga rawat inap di rumah sakit dengan bor yang saat ini adalah 5,41%. Lanjut. Kemudian tren kasus konfirmasi dan kasus aktif nasional bisa dilihat, itu kalau tinggi itu kalau biasanya habis liburan. Contoh yang paling mudah adalah cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri, kemudian tahun baru. Pokoknya kalau habis liburan, saat itu ketahuannya adalah baru kumpul-kumpul rame-rame, mungkin nggak pakai masker, dan kemudian ada yang demam, dan akhirnya di tracing dapatlah tingkat kesakitannya. Lanjut. Di sini konfirmasi di Indonesia. Nah, pokoknya kalau tidak ada yang libur-libur, landai. Kita lihat ya. Pertama, walaupun ada beberapa yang lalai, tetapi kita melihat bahwa pemakaian masker
sudah menjadi budaya, mudah-mudahan lebih menjadi budaya seperti kata Mbak WK tadi, ayo jangan lupa pakai masker, tetap prokes, itu tetap harus dilakukan. Lanjut. Ya, ini kasus aktif Indonesia pada 15 September, perubahan terakhir dibandingkan yang seminggu sebelumnya itu menurun 19,36%. Lanjut. Ini adalah tren kematian. Lanjut, yang sebelumnya tinggi sekarang menurun 13,04%. Ini adalah CFR-nya, fatality rate-nya. Lanjut, saya cepat saja karena sudah diisukan oleh jubir kami, Dr. Syahril, pada minggu lalu. Lanjut, ini hanya mengingat saja. Nah, tren perawatan di rumah sakit juga menurun. Jadi seminggu sebelumnya sudah menurun 9,45%. Lanjut. Lanjut, ini juga ICU, positivity rate-nya. Lanjut, ya tempat tidurnya, bornya di rumah sakit. Dan ini adalah pada pukul 18, biasanya kita keluarkan di sore hari. Dan ini update di 15 September. Anda bisa lihat di website kita di Kemenkes. Lanjut. Perkembangan, nah kita masuk ke vaksin. Total di vaksin menurun tuh biasanya vaksinnya tuh agak turun di hari-hari Sabtu, Minggu atau libur. Tapi begitu sudah hari kerja lagi, maka trennya akan naik. Dan total di 15 September sebanyak 56.023 orang. Sasaran vaksinasinya 234 juta, tapi totalnya sudah 436. Lanjut. Dan ini capaian vaksinasi booster pertama COVID-19, Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau sudah mencapai lebih dari 50% booster pertama. Bali 69,8, kemudian disusul DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan yang paling kecil adalah Papua. Di atasnya ada Sulawesi Barat. Jadi capaian boosternya tuh kepinginnya yang seperti yang hijau-hijau yang di atas, sudah lebih dari 50%. Nah, kalau yang hijau muda di bawahnya adalah baru 30-50%, sementara yang kurang adalah yang merah di bawah 30%. Ini kita menggunakan denominator total jumlah sasaran berdasarkan sumber KPCPEN 28 Agustus 2022. Lanjut. Dan ini tren harian vaksinasi nasional bisa dilihat sampai di 9 September 2022. Lanjut. Nah, ini adalah populasi yang diberikan booster ke-1 di usia lebih dari 18 tahun. Kalau diberikan itu kadar antibodinya naik 4-6 kali lipat, dan ini juga sudah berapa kali diadakan press briefing atau press con oleh ahli-ahli ya, terkait misalnya contoh yang biasanya Pak Syahril itu bersama dengan Prof. Pandu atau Prof. Iwan menerangkan bagaimana booster itu atau vaksinasi itu bekerja di dalam tubuh kita. Jadi memang untuk mencapai target yang lebih banyak lagi supaya selesai, maka perlu dukungan berbagai pihak untuk mendorong percepatan di booster pertama ini supaya masyarakatnya semua sudah mendapat booster yang pertama. Lanjut. Nah, ini adalah kebijakan mengakhiri pandemi COVID-19. Jadi 6 ringkasan kebijakan singkat WHO untuk mengakhiri pandemi. Dan vaksinasi ini 100% untuk grup prioritas termasuk tenaga kesehatan dan lansia harus memenuhi setidaknya 97% vaksin. Kemudian ada testing dan sequencing, melakukan terus untuk COVID-19, integrasi surveillance dan pelayanan testing termasuk untuk gangguan respiratori lainnya seperti influenza. Kemudian ada sistem kesehatannya memastikan memiliki sistem untuk memberikan pelayanan pada pasien dan mengintegrasikan pelayanan sampai kepada yang diminta, jadi kami minta kerjasamanya dari media seperti biasa, berkomunikasi secara jelas dengan masyarakat terkait perubahan apapun mengenai kebijakan COVID-19, tentu disertai dengan alasan, dan melatih juga, kalau dari kami melatih nakes, identifikasi, dan juga melatih bagaimana menyampaikan informasi tersebut dan mengembangkan informasi yang kualitas tinggi dalam, sekarang kan modelnya format digital. Jadi kalau di Kemenkes, begitu ada tren yang sudah naik, maka kami akan melakukan press briefing atau press conference. Bisa ditutup PPT-nya, sudah selesai. Kita akan melakukan press briefing atau press conference itu untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan baru yang dimiliki oleh Kemenkes supaya media juga bisa menyebarkannya, membantu menyebarkannya supaya masyarakat itu akan menjadi lebih tenang. Nah,
tadi adalah tren di 15 September. Saya baru terima di 20 September, kasus konfirmasinya masih di angka 2.518 per hari. Artinya memang laju ini akan terus berjalan dan terjadi penularan hingga saat ini. Meskipun kita tahu bahwa beberapa indikator ketahanan kesehatan kita menunjukkan perbaikan di kurun waktu 2 minggu ya. Jadi begitu juga dengan data-data lainnya. Tentunya kita masih harus melalui tantangan di masa pandemi ini di COVID-19 karena cakupan vaksinasinya oleh sebab itu harus lebih tinggi. Vaksinasi booster yang pertama juga harus bisa mencapai setidaknya 97%. Dan kalau saya boleh infokan, baru saja saya dapat total vaksinasi dosis pertama itu tadi sekarang adalah 204 juta atau di 87,9%, 0,9%, kemudian mencapai yang dosis kedua 72,86 dan dosis ketiga 26,77%. Kita harus terus mempertahankan dan menekan laju penularan COVID-19, meningkatkan upaya pencegahan baik melalui protokol kesehatan maupun melalui vaksinasi. Dan kalau terkait dengan gizi apa yang harus itu tadi juga seperti dikatakan oleh Mbak WK, kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat tentunya. Jadi kalau memang tadi sering-sering cuci tangan lebih bagus karena kita nggak kerasa nih ada sesuatu di tangan kita. Kemudian juga kita mengatur pola makan sehat, kemudian juga kita mengatur pola hidup sehat, berolahraga setidaknya 30 menit per hari. Lalu kalau itu juga kita melihat tetap kita harus pakai masker, apalagi itu di ruangan. Dan kalau di hawa terbuka pun, di udara terbuka, kalau ini tetap ada jaga jarak. Juga misalnya kalau berkerumun tetap harus memakai masker. Dan kita juga saat ini kita tahu bahwa ada satu golongan atau komunitas yang memang berisiko tinggi untuk tertular, yaitu adalah di usia lansia. Jadi kita jaga lansia. Boleh bukan berarti nggak boleh keluar, tetapi tentunya harus dengan pendampingan, ada yang jaga, dan tentu lansia yang keluar itu dalam keadaan sehat. Dan memang kita tahu bahwa semua indikator kesehatan kita akan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Terkait dengan endemi, kita ikuti saja karena memang belum ada kebijakan yang resmi yang keluar, karena ini baru berita saja, tapi belum ada kebijakan resmi yang keluar bahwa sudah endemi atau apa. Tapi itu tadi kembali kepada protokol kesehatan yang Mbak Wika tadi bilang bahwa tetap ya protokol kesehatan harus kenceng ya, jaga jarak, cuci tangan, kemudian hidup sehat. Itu yang harus kita lakukan sampai sekarang dan jangan lalai untuk tidak memakai masker. Jadi masker itu memang harus selalu dipakai. Tentu sudah ada aturan-aturan pemakainya. Tadi misalnya kalau kita lagi di udara terbuka, pada saat tertentu kita bisa membuka masker, tapi pada saat berkerumun kita harus memakai masker. Jadi protokol kesehatan itu memang harus dijalankan. Iya, baik. Sampai itu juga makan sehat dengan gizi yang seimbang. Iya, baik Bu Widya. Cuma tadi ada pertanyaan tadi belum terjawab juga ya. Jadi kapan Bu ada bocoran bahwa Indonesia akan mengumumkan bebas pandemi ini? Belum ada bocoran. Jadi kalau memang sudah syah keluar, maka tentunya akan bersama-sama. Kita tetap menunggu dari WHO ya Bu ya. Kalau Amerika kan sudah berani mendeklar bahwa mereka sudah bebas COVID gitu ya. Kalau kita masih menunggu ya Bu ya. Ya gini, jadi intinya adalah begitu pemerintah mulai memberikan sounding bahwa ini, ya tentunya kita akan memberitahukan kepada pemerintah, kepada masyarakat. Tetapi saat ini kebijakan-kebijakan itu belum keluar, tetapi tetap kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan. Itu dulu Mbak yang dijalani. Siap. Satu hal yang tadi diingatkan sama Bu Widya, walaupun nanti akan diumumkan kita bebas pandemi, itu tetap kebiasaan memakai masker, cuci tangan itu tetap harus dilakukan ya Bu ya. Ya. Sebetulnya kebiasaan pakai masker kan bagus juga kalau kita lagi jalan di jalan raya kena debu itu kan kitanya agak terlindungi dari debu sebetulnya kan. Terus apabila banyak sebetulnya yang manfaat dari memakai masker itu, jadi intinya masker melindungimu, maskermu melindungiku gitu juga kan. Jadi ya jadi budaya juga boleh juga karena sebetulnya manfaat masker itu selain kita kena sesuatu dari luar maka kita juga akan terlindungi.
Ya. gitu. Dan Jadi kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan juga hidup bersih dan sehat, kemudian makan sehat diatur, lalu juga olahraga, itu bagus loh diterusin. ya, ya, Nggak baik. lagi masa susah aja, biar sehat terus gitu. Ya. Jadi Ya, tadi begitu diumumkan oleh pemerintah bahwa kita bebas pandemi, harus juga diikuti dengan imbauan-imbauan bahwa kita tetap harus protokol kesehatan tadi ya Bu ya. Imbauan Imbauan-imbauan. itu imbauan itu mungkin ada kebijakan-kebijakan lagi nanti, makanya gini, tunggu saja nanti ada begitu ada pengumuman kebijakan baru, tentunya ada kebijakan-kebijakan lain yang akan mengikuti dari himbauan tersebut, dari pengumuman tersebut. Iya. Baik, ini menyangkut soal tadi isu generasi emas 2045 gitu. Nah, apakah setelah berakhir COVID ini Bu, apakah pemerintah akan fokus lagi ke generasi emas 2045? Kemarin kan sempat ya Bu ya, orang-orang sempat, pemerintah juga sempat fokusnya hanya ke COVID gitu. Nah, ada kekhawatiran bahwa target generasi emas 2045 ini tidak akan tercapai karena kemarin sempat terganggu COVID. Nah, ini sebenarnya seperti apa Bu target untuk generasi emas 2045 ini? Sebenarnya generasi emas memang terus harus dijalankan ya Mbak, karena itu kan berawal dari remaja, kemudian dia nanti menikah, kemudian dia nanti hamil, dan kemudian dia melahirkan. Memang itu adalah program yang ada di Kementerian Kesehatan yang terus kita lakukan gitu loh Mbak. Jadi supaya terbentuk generasi emas di 2024 tersebut. Ya, jadi tetap harus mencapai target ya, mudah-mudahan bisa mencapai target ya Bu ya. Ya, semuanya itu kan memang nggak bisa Kementerian Kesehatan sendiri atau pemerintah sendiri, tetapi itu butuh juga dari masyarakat, kemudian juga dari media yang terus menggaungkan bagaimana mencapai target tersebut. Tentunya gaung-gaung itu memang keluar dari ada preskon, ada press briefing, yang kebijakan-kebijakan baru selalu kami announce kepada masyarakat melalui tangannya dari media tersebut. Baik, baik. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung dengan Bu Widya. Ya, ada Sisu nih Mbak di Detikcom. Ini kayaknya ada yang raise hand. Oke, ada yang raise hand, silakan. Silakan dibuka saja mic-nya. Selamat siang semuanya. Kedengeran nggak suara aku ya? Kedengeran, Su. Kedengeran. Oke. Izin Ibu Wid, selamat siang Ibu. Langsung aja ya Bu ya, terkait endemi, kabar-kabar terkait endemi kan udah banyak banget digaungkan nih Bu. Mulai dari WHO sendiri, terus dari beberapa negara juga udah mendeklarasikan bebas COVID gitu kan Bu. Nah, upaya apa sih yang dilakukan Kemenkes untuk bersiap-siap dalam tanda kutip merayakan endemi ini gitu Bu. Kan tadi juga disebutkan bahwa vaksin pertama itu baru 87% ya Bu ya, sementara targetnya itu 97%. Percepatannya seperti apa sih Bu? Nah yang kedua terkait generasi emas nih Bu, salah satu tantangannya adalah stunting kan ya. Nah dari Kemenkes sendiri upaya-upaya seperti apa sih Bu yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan stunting yang kayaknya udah bertahun-tahun deh susah dikelarin gitu Bu. Terima kasih. Iya, silakan Bu Widya. Jadi garis besarnya saja saya jadikan satu. Jadi kalau misalnya tadi menghadapi endemi, tentunya kan menghadapi endemi yang pertama ya Su ya, sudah. Betul Bu, betul Bu. Menghadapi endemi. Jadi kita menunggu kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah ya. Jadi mungkin sedang kan perlu juga dilihat situasinya. Situasi internal di Indonesia mungkin tidak sama dengan yang tempat lain. Jadi memang perlu ada satu kebijakan yang kuat yang nanti baru kita announce kepada khalayak bahwa kita sudah endemi misalnya. Tapi tetap kita menunggu kebijakan-kebijakan dan juga situasi di Indonesia yang saat ini juga mungkin agak beda dengan yang di negara lain. Jadi menunggu
menunggu kebijakan atau menunggu yang tadi Sizu bilang gimana sih ngadepin endemi, ya itu tetap saja kita protokol kesehatan tetap dijalankan, kemudian juga media bantu kita untuk tetap mengingatkan bahwa kita masih terus ada di situasi tetap di broadcast, tetap di apa segala macam, itu harus dibantu mungkin dengan selalu diingatkan. Dan Kemenkes juga kan selalu mengeluarkan info-info apa sih yang harus dilakukan, pembaruan apalagi kebijakan tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan. Nah, kalau generasi emas tentang stunting, memang Kemenkes saat ini fokus juga menangani stunting supaya yang tadi kata Zizu, udah bertahun-tahun gitu aja, enggak ada perubahan, tetap ada perubahan, dan Kemenkes selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi fokusnya Kemenkes. Jadi stunting juga menjadi fokus utama, salah satu fokus utama yang dilakukan oleh Kemenkes untuk memperbaiki untuk menjadi generasi emas tersebut. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kemenkes, misalnya ya itu melihat kegiatan di daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah itu sudah dilakukan, dan mudah-mudahan juga dengan bantuan teman-teman maka insya Allah stunting itu akan perlahan-lahan akan selesai. Kemenkes tidak diam, Kemenkes terus bekerja sama dengan kementerian lembaga pemerintah lain itu untuk menyelesaikan beberapa program yang memang menjadi programnya Kemenkes. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan Indonesia akan menjadi lebih sehat dan lebih sehat lagi, dan tentunya ini adalah bantuan dari teman-teman di media yang menyiarkan terus apa yang harus dilakukan kepada masyarakat. Terima kasih itu Zizu, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Bu Widya. Berikutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Nah, ini sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman Bu Widya, ini ada pertanyaan mengenai bagaimana soal kebutuhan gizi dan nutrisi serta yang lainnya terkait dengan masa endemi nanti. Jadi apakah ada kebijakan-kebijakan baru ataukah ada aturan-aturan yang baru yang harus dilakukan oleh warga gitu mengenai kecukupan gizi dan nutrisi saat endemi, kan masih belum bebas banget ya Bu ya, masih endemi. Masih endemi itu atau seperti apa? Mungkin ada penjelasan lain dari Bu Widya mengenai kebutuhan gizi ini semasa endemi nantinya? Iya, kebutuhan itu memang salah satu, memang terus difikirkan dan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya Mbak. Jadi di masa apa saja tentunya kita akan terus bergerak. Jadi kita punya program gizi, kita punya program misalnya program gizi, kemudian program lansia, program apa, dan itu program semua berjalan beriringan bersamaan tanpa kita memilih mana yang penting dan tidak, tetapi memang kita harus prioritas. Saat ini mungkin ada stunting yang harus kita fokuskan terlebih dahulu tanpa melupakan program-program yang lain. Jadi kebijakan-kebijakan seiring dengan apa yang dilakukan Promkes dengan melihat situasi lapangan, tentunya akan ada kebijakan-kebijakan baru yang nanti akan kami sampaikan. Jadi kita tetap bekerja melihat lapangan, bekerja di lapangan, semua adalah program utama yang harus Kemenkes lakukan, dan Kemenkes tujuannya adalah menyehatkan masyarakat serta membuat masyarakat Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi. Nanti kebijakan-kebijakan yang akan keluar mungkin ada, dan itu pasti akan kita sounding, dan kita tidak bekerja sendiri sekali lagi. Itu aja Mbak. Oke, jadi tetap dikawal ya Bu ya kebutuhan gizi dan nutrisi masyarakat ini di masa pandemi sampai nanti kita terbebas, atau mungkin kita berharap ada kebiasaan baru dari warga yang untuk perilaku hidup sehatnya ya Bu ya. Nah soal perilaku hidup sehat, ini tadi juga di pembicara pertama itu dari media, dari Detik Health, itu mengatakan bahwa netizen sekarang tuh sudah tidak mau lagi mendengar berita-berita negatif tentang penyakit, tapi lebih banyak mendengar berita-berita positif termasuk gaya hidup sehat gitu. Nah apakah pihak Kemkes juga punya strategi khusus untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat ini Bu? Oh iya Mbak, jadi kampanye gaya hidup sehat sebetulnya sudah kita mulai dari beberapa tahun yang lalu, yang namanya GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu ada di misalnya, contohnya
olahraga 30 menit setiap hari, kemudian makan gizi seimbang, isi piringku namanya. Jadi kita punya yang namanya kotak kita bagiin dulu ya, kotak makan itu sudah terbelah-belah. Jadi yang ini buahnya segini, sayurnya segini, karbohidratnya segini, apanya segini. Nah, kemudian juga makanan yang terpilih, olahraga, itu adalah gerakan-gerakan hidup sehat yang sudah kami siarkan sebetulnya beberapa waktu yang lalu. Tetapi di masa-masa pandemi juga kami di masa Covid ini kami juga tidak pernah luput untuk menyiarkan hal-hal tersebut. Nah, kehidupan kesehatan itu kami siarkan melalui beberapa kanal, bisa macam-macam supaya kan soalnya masyarakat itu nggak bisa satu kanal aja, apalagi sekarang ada gadget misalnya. Dan kita tahu bahwa masyarakat sekarang karena gara-gara situasi COVID ini mereka berlomba-lomba untuk hidup sehat. Nah, disitulah ajang kita untuk menyebarkan hidup sehat dengan berbagai macam gaya, misalnya kita melalui kita pinjam influencer atau apa untuk nih loh ada gaya hidup sehat yang bisa kita lakukan. Olahraganya gimana, kita kasih unjuk misalnya lagi lari, misalnya lagi apa, kemudian nih loh ada contoh-contoh makanannya nih, terus kita kasih unjuk makanan itu di dalam piring yang tadi gizi seimbang. Banyak sekali yang memang kita lakukan terus-menerus tanpa henti untuk menyiarkan hidup sehat ini, karena berdasarkan hidup sehat itu maka insya Allah kita akan sehat, dari satu orang ke orang lain menular, dari orang lagi menular, maka kita akan menciptakan masyarakat sehat untuk Indonesia. Itu Mbak. Momentumnya juga masih ada sebenarnya ya Bu ya. Banyak Momentumnya Mbak, masih ada dan setiap masih bisa kita saat, pakai ya. Kayaknya kalau sounding buat hidup sehat terus deh Mbak, harus Terus ya. deh. Iya. Nggak boleh berhenti Mbak. Nggak Gitu. boleh berhenti. Oke, teman-teman Ya. masih ada yang ingin bertanya? Silakan dengan Bu Widya. Apakah masih? Udah kali Mbak. Udah kali Mbak. Nah, sebenarnya tadi ada penjelasan menarik juga Bu dari pembicara sebelumnya bahwa yang dihadapi nanti ke depan adalah penyakit zoonosis yang mungkin akan ada lagi yang penyakit baru karena 90% penyakit yang ada di dunia ini berasal dari zoonosis. Nah, belajar termasuk COVID kan dari zoonosis juga ya Bu ya. Nah, belajar dari penanganan COVID kemarin, apakah sudah ada misalkan SOP baru dari Kemkes, jadi ketika baru ada satu gejala baru muncul, itu bagaimana melimitasinya agar tidak melebar kemana-mana gitu, atau seperti apa Bu? Jadi banyak sekali mungkin pelajaran yang bisa kita dapatkan dari COVID kemarin, bagaimana penanganan, bagaimana teknologi digunakan, kemudian bagaimana kampanye hidup sehat. Nah, apakah nanti ketika ada penyakit baru yang baru muncul, apakah sudah ada SOP baru gitu. Jadi untuk melimitasi jangan sampai membesar seperti COVID. Itu seperti apa Bu Widya? Iya, di setiap ada penyakit yang muncul tentunya Kemenkes bergerak cepat untuk menangani semua itu. Dan tentu kita juga harus mempelajari edaran penyakit itu seperti apa. Dan SOP itu tentunya akan dibuat berdasarkan si penyakit itu sendiri gitu loh. Jadi pasti kita akan gerak cepat. Misalnya baru ada satu yang timbul atau belum ada yang timbul, tapi ada terdengar ada isu bahwa akan gini, tentunya kita di Kemenkes sudah mempersiapkan dan itu internal pasti akan kita bahas gitu. Jadi sudah mulai gerak cepat ya Bu, udah mulai satset ya Bu. Harus satset kali ya Mbak. Harus satset. Mudah-mudahan Indonesia aman deh gitu. Aman. Oke. Terakhir mungkin Bu closing statement dari Ibu sebelum acara ini berakhir. Silakan Bu Widya. Iya, terima kasih Mbak. Jadi closing statement-nya mungkin tadi adalah saya ambil cuplikan dari yang saya ngobrol dan juga mungkin diambil dari cuplikan narasumber yang sebelumnya bahwa kita masih dalam situasi yang terus untuk melaksanakan protokol kesehatan secara baik, secara ketat, kemudian hidup sehat, kemudian juga yang belum vaksin, tolong vaksin supaya masyarakat Indonesia semua tervaksin 100%, baik itu vaksin 1, vaksin 2, ataupun booster 1. Jadi mari kita jangan pernah lengah dan kemudian juga semangat untuk selalu hidup sehat dan sebarkan selalu info-info sehat kepada orang terdekat kita. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bu Widya atas kehadirannya di workshop AMSI kali ini. Selamat siang Bu Widya, selamat bekerja kembali.
Terima kasih Mbak, salam sehat semuanya. Terima kasih Bu Wit.